Nama saya Nala, saya orang tua Nathan Frederico, kelas pre-K St. John Meruya. Saya mau memberikan testimoni saya mengenai alasan kenapa saya mau tetap memasukkan anak saya yang masih usia PAUD untuk ikut pembelajaran jarak jauh. Dari 3 bulan saya perhatikan, sebenarnya perkembangannya lumayan oke, memang tidak ideal karena sedihnya kadang-kadang anak-anak suka bilang, Mami, kenapa ya aku sekolahnya online, kenapa aku sekolahnya di laptop, kenapa aku nggak langsung datang ke sekolahan gitu. Walaupun nggak ideal, tapi saya melihat ada perkembangan positif dari online school ini. Lalu consideration lain kenapa saya mau mengikuti sekolah online ini adalah supaya saya juga bisa lihat, oh sebenarnya anak-anak usia Nathan ini milestone-nya apa sih, mereka dituntut untuk bisa apa sih gitu. Dan kebetulan di St. John ini yang saya suka adalah kegiatan yang mereka berikan terutama untuk anak-anak usia PAUD itu bukan kegiatan yang full akademik. Saya lihat beberapa teman saya di sekolah-sekolah lain itu ya kebanyakan ya online school tapi mamanya yang ngerjain tugas gitu. Yang saya suka di St. John, mereka tuh lebih mengajarkan daily activity. Jadi setiap hari anak-anak diajarin, oke, ini hari apa ya? Oh, how is the weather today gitu. Terus kalau misalnya lagi rainy day atau sunny day, kita mesti ngapain ya? Aktivitas apa yang bisa kita lakukan? Terus juga diajarin untuk kemandiriannya juga diajarin untuk beresin piring sendiri setelah makan. Terus diajarin untuk sikat gigi, untuk cuci tangan gitu. Jadi kalau yang saya lihat selama ini pengajarannya lebih ke arah soft skill untuk kemandirian dan banyak interaksinya dengan antara murid dengan guru. Jadi nggak semata-mata cuma satu arah aja, dikasih tugas, anaknya suruh ngerjain dan tugasnya berat-berat, yang ujung-ujungnya mami-mami yang harus ngerjain gitu. Saya nggak lihat itu sih di sini. Tapi menurut saya untuk anak-anak seusia PAUD ya memang belum waktunya ya untuk lancar nulis, lancar baca gitu. Mereka malah lebih penting untuk kemandirian, bisa minum sendiri ya. Kalau acara exercise juga biasa miss-nya akan bilang, ayo take your water bottle and then drink and then tidy up. Oh ya, diajarin juga untuk tidy up. Ini penting banget untuk ngajarin anak-anak kemandirian karena sebenarnya di era sekarang ini menurut saya kecenderungannya orang tua itu nggak terlalu memperhatikan kemandirian dan social skill, malahan lebih banyak memperhatikan hard skill-nya aja. Karena saya ikut online programnya St. John. Dan selain itu juga Nathan jadi dapat screen time yang berfaedah ya. Jadi waktu saya bisa sambil kerja, anak saya juga bisa sambil interaksi sama miss-nya atau sama teman-temannya gitu. Dan lebih berasa lagi di anak saya adalah karena anak saya jadi bisa melihat teman-temannya. Nah, dia juga mulai mau meniru kegiatan yang bagus-bagus gitu, yang which is kalau kita orang tua yang di rumah nyontohin itu pasti beda banget dengan peer-nya mereka yang anak-anak seusia mereka yang memberikan contoh gitu. Jadi menurut saya online kelas ini itu walaupun tidak ideal karena ini memang pandemik, tapi itu sangat bermanfaat banget dan memberikan plus point banget buat Nathan. Jadi untuk menjawab pertanyaan apakah online learning ini efektif untuk anak-anak usia PAUD, menurut pengalaman saya lebih banyak mendapatkan manfaat daripada kejelekannya. Jadi untuk parents yang masih ragu, mungkin boleh coba dulu baru di-assess lagi dengan anaknya masing-masing. Thank you. Perkenalkan, nama saya Mita, saya ibu dari Maria Ruby Sastri Permadi atau dipanggil Ruby, usia 3 tahun, bersekolah di St. John School Meruya. Saya ingin berbagi sedikit testimoni saya mengenai menyekolahkan anak usia preschool secara online ya. Artinya kenapa saya dan suami tetap memutuskan untuk si anak kami Ruby belajar online meskipun itu bukan sesuatu yang kami impikan tadinya. Pertama, dengan sekolah online dia belajar konsistensi gitu. Konsistensi maksudnya apa? Jadi dia tetap belajar tuh bangun misalnya jam 8, jam 9 dia sudah harus ada jadwal Zoom, tidur berarti tetap tidak boleh malam. Kemudian dia juga selama Zoom dia diajarkan cara berdoa. Jadi dia terbiasa tuh berdoa, pagi berdoa. Kemudian saya juga biasakan di rumah sebelum setelah makan berdoa gitu. Doa-doanya karena diulang setiap hari selama sekolah online, dia udah lama-lama hafal gitu. Sesuatu yang mungkin kalau saya nggak masukin sekolah, saya juga belum tentu serajin itu untuk mengulang-ulang gitu. Jadi itu juga kebiasaan-kebiasaan baik yang diterapkan dari sekolah online. Kemudian juga dia juga belajar untuk kenal orang lain, teman-temannya, meskipun memang tidak ideal ya, hanya lewat Zoom. Kemudian dia juga belajar untuk kan diajarin cuci tangan, kemudian diajarin physical activity juga ada gitu. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan dan itu konsistensi setiap harinya atau setiap minggunya. Jadi dia mulai terbiasa gitu. Dan yang kedua,
itu melatih orang tua lebih care. Itu sih positif negatif ya, terutama buat yang lagi bekerja nih, ibu-ibu bekerja. Itu kita harus punya alokasi waktu, tapi positifnya kita bisa lebih tahu perkembangan anak daripada mungkin kalau kita lepaskan begitu saja di sekolah ya. Kemudian meskipun yang ketiga, meskipun dia ada screen time cukup 30-40 menit sih selama Zoom, screen time-nya itu sesuatu yang berguna sih jadinya. Jadi maksudnya kadang-kadang nih kita bingung mengisi waktunya dengan cara apa ya gitu, nonton apa lagi ya gitu, supaya si anaknya tetap punya nilai-nilai edukasi tontonannya. Nah, ini dengan sekolah Zoom otomatis sekitar 30-40 menit screen time-nya digunakan untuk sesuatu yang memang berguna untuk dia gitu. Kemudian karena di St. John ini juga basicnya mostly in English ya, meskipun saya setiap hari dengan anak saya komunikasi in dalam bahasa Indonesia, tapi karena itu dengan sekolah Zoom online ini dia jadi terbiasa mendengarkan kosakata dalam bahasa Inggris, dia bisa berdoa dalam bahasa Inggris. Kemudian jadi saya ketika sehari-hari mencoba mengajaknya untuk ngomong bahasa Inggris juga dia udah lebih terbiasa gitu, karena di sekolahnya basicnya juga bahasa Inggris. Dan kemudian pendidikannya juga sesuai usia dia, jadi ada guideline guideline program-program yang mewarnai, yang menempel ya, dan lain-lainnya sesuai usia tumbuh kembang atau milestone si anak yang usianya 3 tahun gitu. Jadi kayak diajarkan mungkin kita si anak berjalan dengan satu kaki, melompat dengan satu kaki misalnya, atau yang simple diajarin naruh pakaian kotor ke dalam keranjang, kemudian diajarin bantuin misalnya menuang air gitu, menuang beras, yang simpel-simpel seperti itu. Jadi mereka udah tahu tuh kira-kira kalau motorik kasar begini, motorik halus begini sebenarnya nih sudah harus dicapai nih oleh anak usia pre-K gitu, usia preschool. Dan itu kita bisa banyak tahu, banyak dapat guidance dari pelajaran-pelajaran atau cara-cara bermain yang diajarkan lewat si sekolah online ini gitu. Jadi untuk membantu kita memantau tumbuh kembang si anak nih, mana yang harus kita stimulasi lebih lagi, mana yang dia sudah bagus gitu. Jadi itu tetap bisa didapatkan dari sekolah online ya, meskipun memang tidak ada tatap muka langsung. Dan kemudian si anak juga lebih berani kalau menurut saya. Kalau saya lihat anak saya meskipun nih sekolahnya online, tapi kan tetap ada stimulasi dari gurunya. Siapa yang mau nyanyi, siapa, kemudian dia juga digilir pimpin doa gitu. Nah itu konsisten begitu. Jadi meskipun online dia tetap belajar berani maju, berani nyanyi, berani tunjuk tangan gitu, berani pimpin doa. Nah itu yang mungkin kalau saya dan suami ngajarin di rumah beda, karena kalau di Zoom dia berani di depan teman-temannya meskipun lewat online gitu. Tetap ada hal-hal seperti itu yang kita dapatkan. Jadinya nanti pun saya rasa kalau sudah waktunya si anak sekolah tatap muka, dia sudah akan lebih siap untuk menghadapi teman-teman dan gurunya di sekolah secara langsung. Jadi tidak ada ruginya menurut saya untuk si anak tetap sekolah online meskipun usianya masih di 3 tahun di preschool, tapi memang harus dengan bimbingan dari kita, pantauan dari kita, si anak tetap bisa mendapatkan sesuatu yang baik yang nanti dia bisa pakai ketika dia sekolah langsung. Dan satu lagi, kita nggak tahu nih pandemi sampai kapan, keputusan pemerintah nih kapan nih pastinya si anak boleh tatap muka sekolahnya. Apalagi dia masih pre-K ya, yang mungkin yang didahulukan yang SMP, SMA gitu. Pre-K kita tidak tahu kapan. Dan maksud saya dengan sekolah online, at least kita tidak memperlambat pendidikan yang dia bisa dapatkan, pendidikan terbaik yang bisa dapatkan gitu. Itu saja, jangan lupa meskipun dia sekolah di rumah, tetap ajarkan dia cara-cara menjaga higienitas, cuci tangan, kalau keluar pakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Juga nutrisinya harus bagus di rumah, sehingga ketika nanti dia masuk sekolah, dia sudah lebih siap, lebih sehat, dan tentunya tumbuh kembangnya sesuai usia dia. Terima kasih. Hi, my name is Stephanie. I'm a housewife and also a mother of 2 children. I feel it has not been easy for me during this pandemic time because my daughter Leticia still need me to accompany her while the online school starts. However, I have two daughters at home. Therefore, I need to manage my timetable properly for both of them. In my humble opinion, it would be so much better if the student can go to school normally, so they can play, study, meet with the teacher and their friends directly. But we know it would be impossible in this time of pandemic. So let's all of us hope and pray this pandemic will end soon. Last but not least, I want to thank you, Ms. Fabril and St. John's School for creating such a fun and educational environment for all students. Dari sisi kegiatan sekolahnya sendiri sih sebenarnya
untuk anak yang kelahiran Desember sebenarnya sih nggak ada kendala ya, karena justru dari sana dia bisa belajar juga dari teman-temannya yang umurnya jauh lebih besar juga, mungkin bisa jadi ada yang bedanya hampir 11 bulan. Dari sana juga dia akhirnya bisa meniru, bisa belajar ngomong, terus dia juga bisa melihat interaksi anak-anak yang udah lebih besar dari dia itu. Dia juga bisa menangkap hal-hal yang kayak misalnya untuk mewarnai atau misalkan untuk berbicara, cara berkomunikasi dengan bisnya seperti apa, itu jadinya dia bisa dapat pelajaran juga sih dari kelasnya tersebut, meskipun dilakukan secara online ya. Terus untuk kegiatannya itu ya cukup oke sih sebenarnya secara overall, karena kan setidaknya selain di rumah aja, anak-anak juga jadinya punya kegiatan selain mungkin nonton YouTube atau cuma sekedar main-main di rumah. Cuma ya mungkin PR-nya juga adalah gimana caranya orang tuanya bisa membagi waktu untuk menemani anak-anaknya kelas sih pada saat online kelas.